Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Okta Ferrari, Amira Hairunisa, Anissa Fitriani, Ade Rizka Nandasari, Siti Eksia Sabila, dan Yose Desfitriani yang akan membawakan materi tentang pencemaran lingkungan udara dengan dosen pengampu Dr. Aziza Husin MPD dan Dian Sri Andriani SPD MSc dalam mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian pencemaran udara. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pencemaran udara dan apa penyebabnya? Pencemaran udara itu sendiri adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer yang dalam jumlah banyak dan membahayakan bagi kesehatan tubuh, manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mencakup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu, pencemaran udara ini juga berbahaya atau mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti yang ada di bumi. Selanjutnya yaitu apa sih substansi kimia yang mencemarkan udara di lingkungan sekitar? Salah satu contohnya yaitu ada karbon monoksida atau CO. Yang kedua ada karbon dioksida CO2. Lalu ada sulfur dioksida dan klorofluorokloridina. Selanjutnya yaitu pengertian pencemaran udara secara umum. Secara umum, pencemaran udara adalah berbagai kegiatan manusia, baik disengaja atau tidak, dapat menyebabkan pencemaran udara secara alamiah. Sebenarnya, alam termaksud udara itu sendiri mempunyai mekanisme pembersihan diri atau self purification, antara lain siklus hidrologi dapat membersihkan atmosfer itu sendiri. Sedangkan menurut Chambers dalam Mukono pada tahun 2008, pengertian pencemaran udara adalah bertambahnya bahan-bahan substansi fisik kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu atau jumlah banyak yang membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup yang ada di dunia, sehingga dapat didedikasi oleh manusia atau dapat dihitung dan diukur, serta memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material yang ada di bumi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian dari pencemaran udara yang dilansir dari National Geographic. Polusi udara adalah suatu campuran partikel-partikel dan gas yang dapat mencapai suatu konsentrasi berbahaya baik di luar ataupun di dalam ruangan. Polutan penyebab polusi udara ini antara lain yaitu asap, jelaga, metana, karbon dioksida, jamur, serta serbuk-serbuk sari dan lainnya. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada sumber pencemar udara. Kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan global karena udara telah tercemar akibat aktivitas manusia dan proses alam. Terdapat dua jenis pencemaran yaitu sebagai berikut. Satu, zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang langsung mengkontaminasi udara dan konsentrasi zat yang membahayakan. Zat tersebut berasal dari komponen udara alamiah seperti karbon dioksida yang meningkat di atas konsentrasi normal atau sesuatu yang tidak biasanya ditemukan dalam udara, misalnya timbal. Yang kedua, ada zat pencemar sekunder, yaitu zat kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara. Ketiga, ada sumber pencemar primer di udara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber yang bersifat alamiah, natural, dan kegiatan manusia, antropogenik. Berikut contoh sumber pencemar primer dan sekunder. Yang pertama, sumber alamiah atau natural, akibat letusan gunung, akibat kebakaran hutan.
Yang kedua ada sumber kegiatan manusia, antropogenik. Sumber antropogenik diantaranya berhubungan dengan proses pembakaran berbagai jenis bahan bakar, diantaranya A. Sumber tidak bergerak atau stationary source, sumber titik, sumber area. Yang B. Ada sumber bergerak atau mobile source, sumber on road, bergerak di jalan, contohnya mobil, motor, bis kota, metro mini, dan lain-lain. Sumber non-road, bergerak bukan di jalan, contohnya pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan lain-lain. Yang C. Ada debu zat kimia maupun partikel-partikel sebagai hasil dari industri pertanian dan perkebunan. D. Asap dari penggunaan cat hairspray dan jenis pelarut lainnya. Yang E. Gas yang dihasilkan dari proses pembuangan akhir di TPA yang umumnya adalah gas metan. F. Peralatan militer, contoh senjata nuklir, gas beracun, senjata biologis, maupun roket. Baiklah, selanjutnya ada dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Yang pertama ada pemanasan global. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena pemanasan global tersebut. Antara lain, semakin berkurangnya permukaan bumi yang ditutup oleh vegetasi dan perairan yang terjadi akibat konversi hutan dan rawa menjadi lahan pemukiman. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan persatuan secara utuh serta menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang ketiga ada penipisan lapisan ozon. Ozon sendiri adalah senyawa kimia yang bisa dianggap baik dan bisa juga dianggap merusak lingkungan. Ozon bisa dianggap baik bila berada pada tempat yang tepat, yaitu di lapisan stratosfer. Pada tempat ini, ozon berfungsi melindungi bumi dari terpaan sinar ultraviolet yang berlebihan dari sinar matahari. Ozon bisa dianggap sebagai bahan polutan udara bila dia berada pada lapisan troposfer. Baiklah, selanjutnya ada hujan asam. Hujan asam sendiri, hujan yang banyak mengandung senyawa akibat reaksi bahan pencemar udara dengan air hujan yang pH-nya kecil dari 5,5. Hujan asam terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas CO2, karbon dioksida, gas NO2, nitrogen dioksida, dan gas SO2 atau sulfur dioksida di atmosfer. Lalu ada gangguan estetika lingkungan. Menurut Sugandi 1999 menyebutkan bahwa ada 6 wujud menyangkut estetika lingkungan, yang itu pertama, terjaganya arsitektural bangunan serta kesesuaian dengan lingkungan sekitar atau bentang alam serta ketinggian bangunan. Yang kedua, terbinanya landscaping dengan adanya pepohonan di setiap lingkungan perumahan dan kawasan kegiatan sesuai dengan ekosistem wilayah. Lalu yang ketiga, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan bau. Yang keempat, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan kebisingan. Lalu yang kelima, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan getaran. Dan yang keenam, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan radiasi. Materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi pencemaran udara. Yang pertama itu ada pemanasan global. Beberapa cara yang harus dilakukan untuk menghambat pemanasan global ialah penghentian emisi CFC dan halon. Yang kedua, penggunaan bahan bakar minyak dengan jalan pemberian pajak yang tinggi terhadap minyak bumi dengan mengganti bahan bakar alternatif pengganti lainnya, serta penggunaan bahan yang lebih efisien dan irit. Yang ketiga, produksi mobil yang irit bahan bakar ditingkatkan sehingga emisi CO2 yang terbuang juga sedikit. Yang keempat, peningkatan penggunaan energi matahari, angin, dan panas bumi. Yang kedua itu ada rusaknya lapisan ozon. Penyebab utama rusaknya lapisan ozon dan klorofluorokarbon, maka perlu dilakukan pembatasan penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghentian penggunaan CFC dalam penyemprotan aerosol dan pendingin ruangan. Yang kedua, penghentian produksi busa plastik yang digunakan CFC dan perlu diganti dengan bahan lain. Yang ketiga, bengkel mobil untuk pengisian freon harus dapat mendaur ulang freon mobilnya
ber-AC. Yang keempat, mobil yang menggunakan freon untuk AC yang mudah bocor harus diganti atau dihentikan. Yang kelima, langkah berikut ialah dengan menghentikan semua pengguna CFC halon, metil klorofon, dan karbon tetrachloride. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan udara bersih. Nah, komposisi udara bersih sangat ideal untuk kehidupan baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Apabila masuk kotoran ke dalam udara bersih, maka udara tersebut menjadi udara tidak bersih. Semakin banyak kotoran, maka semakin tidak bersih udara tersebut. Udara tidak bersih tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup sehat, bahkan mungkin dapat merugikan manusia. Menghirup udara tidak bersih dapat mengganggu kesehatan fisik makhluk hidup. Kebutuhan udara jauh lebih berat dibandingkan dengan kebutuhan makanan dan air. Secara normal, seseorang yang sedang istirahat membutuhkan udara sebanyak 7,5 liter per menit, pada pekerja normal sebanyak 15 liter per menit, dan pekerja berat membutuhkan udara 45 liter per menit. Berdasarkan kebutuhan udara tersebut, berarti dalam 1 menit dibutuhkan 1,57 liter oksigen saat beristirahat dan 3,14 liter pada bekerja normal. Kebutuhan tubuh terhadap oksigen merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak, karena tanpa oksigen dalam waktu tertentu sel tubuh akan mengalami kerusakan yang menetap dan menimbulkan kematian, karena otak merupakan organ yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Otak masih mampu menoleransi kekurangan oksigen antara 3-5 menit. Apabila kekurangan oksigen berlangsung lebih dari 5 menit, dapat terjadi kerusakan sel otak secara permanen. Selanjutnya mengenai pencemaran udara di Jakarta. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, sumber utama terjadinya pencemaran udara di kota-kota besar termasuk di DKI Jakarta, yaitu penggunaan kendaraan motor yang terlalu banyak. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta harus mengubah moda transportasi dengan aktif menggunakan transportasi massal atau transportasi umum, agar kualitas udara menjadi lebih baik. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan plat nomor kendaraan ganjil genap untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Nah, hal ini diungkapkan juga oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, di mana semenjak kebijakan tersebut diberlakukan, gas karbon dioksida bisa ditekan hingga 28%. Untuk memantau kualitas udara setiap harinya, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan stasiun pemantau kualitas udara atau SPKU dengan ditempatkan di 5 titik yang dinamakan dengan DKI 1, DKI 2, DKI 3, DKI 4, dan DKI 5 yang berlokasi di Bundaran HI Jakarta Pusat, Kelapa Gading Jakarta Utara, Jagakarsa Jakarta Selatan, Lubang Buaya Jakarta Timur, dan Kebonjeruk Jakarta Barat. Di mana alat pemantau ini akan menghasilkan data untuk parameter senyawa pencemar seperti partikel debu, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan. Di mana data tersebut nantinya akan diolah oleh server yang berada di UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah atau LLH. Pemprov DKI berkolaborasi resmikan program Jakarta Clean Air Partnership untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta, di mana program ini berkolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies untuk mengatasi polusi udara di Jakarta melalui peningkatan ketersediaan dan penggunaan data kualitas udara, analisis solusi kebijakan dan efektivitasnya, serta mempromosikan kesadaran publik tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan. Program ini semakin mempercepat upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan udara bersih bagi masyarakat Jakarta. Melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan sebuah situs pemantauan kualitas udara Jakarta, menyediakan informasi berdasarkan data akurat mengenai sumber pencemaran udara, dampak kesehatan, dan solusinya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Namun, di era modern, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat industri,
serta berkembangnya transportasi telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan ekonomi transportasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.